Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan, seorang saya Tuhan yang setia, yang luar biasa, yang selalu ingin memberi yang terbaik, dan saat ini Dia akan memberi yang terbaik melalui ibadat ini. Oleh karena itu, persiapkan hati seorang saya dengan sungguh-sungguh, dan mari kita sungguh-sungguh juga naikkan pujian penyembahan kita dalam roh dan kebenaran, dan Tuhan akan bertakhta di atas pujian penyembahan seorang saya. Hadirat urapan kuasa Tuhan, rasakan, alami dengan khairan luar biasa ajaib. Dan apapun kerinduan seorang saya, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ibadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Victorious Family yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam ibadah online yang luar biasa. Saya percaya setiap kita siap untuk dilawat dan diberkati Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah ini, saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh memasuki di bulan yang baru. Kami percaya semua hanya oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami. Boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas kami. Biarlah sukacita dan hadirat Tuhan boleh tetap kami rasakan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap memuji Dia, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari umat Tuhan kita sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kudus sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Inilah setiap kami umat-Mu yang telah ditebus oleh darah-Mu. Mari kembali katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan kami berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Mari sekali lagi katakan, kami terima, oh kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Amin, haleluya. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, asal kami berjalan bersama Tuhan, maka di situ ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang besar lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah sebagai bukti bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu memulihkan, darah-Mu menyembuhkan setiap kami. Dan kami tetap percaya ya Tuhan, kami terlalu percaya kuasa-Mu terlalu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Selamanya kami tetap cinta. Mari katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, oh yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih sungguh katakan, hanya Engkau yang menjadi tempat
Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau, lebih sungguh katakan, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Haleluya. Selamanya kau kami sembah. Haleluya. Selamanya kami menyembah. Haleluya. Segala Terima kasih Bapa. bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami selamanya mau tetap di dalam Engkau. Selamanya untuk terus mencintai Engkau. Selamanya untuk terus mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kembali sama-sama katakan. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Anugerah yang luar biasa hari ini di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, kita diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam firman Allah, mari kita sama-sama berdoa biar ada kuasa dan urapan Tuhan yang luar biasa. Mari kita satu berdoa pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang luar biasa, kami bersyukur hari ini adalah anugerah. Karena Engkau menyatakan bagi semua kami, khususnya bagi orang-orang pilihan Tuhan, bahwa di hari ini ada pesan Tuhan Yesus secara khusus untuk kami mengerti akan arti kenaikan Tuhan Yesus dalam keadaan situasi seperti saat ini Bapa. Kami ingin dewasa di dalam firman Allah. Kami ingin mengerti, bahkan kami ingin bersyukur Bapa di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Oleh sebab itu berikan kami hikmat, berikan kami pengertian secara khusus. Bahkan hamba-Mu juga pemirsa yang hari ini penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Jemaat kasih Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bagaimana Yesus naik ke surga, dampak dan akibatnya. Murid-murid ini ditinggalkan Yesus bukan satu kali, sudah 2 kali ditinggalkan. Pertama ditinggalkan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan kedua, ketika mereka sudah nyaman lagi bersama Yesus, Yesus harus pergi lagi. Dengan mata mereka lihat langsung bagaimana Yesus diangkat. Bagaimana Yesus harus meninggalkan mereka. Tapi ada perbedaan yang kita boleh belajar bersama-sama. Perbedaan ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus tinggalkan mereka. Bagaimana kita lihat situasi murid-murid. Dan perbedaan ketika Yesus juga meninggalkan mereka. Situasi murid-murid juga berbeda. Nah, hari ini kita lihat di dalam firman Tuhan Lukas 24. Buat saya suatu anugerah Bapak Ibu. Karena hari kenaikan Tuhan Yesus memberikan suatu pengertian khusus buat saya secara pribadi. Bahkan ada hal rahasia yang saya lihat di tengah-tengah situasi COVID seperti ini Bapak Ibu. Kita akan terima rahasia Allah. Ayo sama-sama kita baca dulu ayatnya. Lukas 24 ayat 50. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, luar biasa. Apa yang membuat mereka bersuka cita di sini? Padahal sama-sama ditinggalkan. Waktu Yesus mati di kayu salib, ada 3 hal yang saya belajar keadaan murid-murid. Yang pertama, waktu Yesus mati, iman murid-murid pengecut. Itu bahasa sehari-hari. Kenapa pengecut? Mereka takut, mereka sembunyi. Mereka down imannya. Bahkan yang tadinya mereka begitu akrab dengan Yesus. Bahkan mereka mau kata, Yesus ini loh hidupku semuanya buat engkau. Tapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, itu semuanya hilang. Yang kedua, bukan hanya imannya down. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika Yesus disalibkan. Ngelihat orang aja mereka ketakutan. Muka mereka aja disembunyikan. Bagaimana mereka mau bekerja ketika mereka dalam keadaan ketakutan seperti itu, Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang saya lihat lagi. Karena mereka down, karena mereka ketakutan, akhirnya jangan heran, murid-murid ini kembali kepada kehidupan yang lama. Dan itu semua ada dalam firman Allah. Pada waktu mereka down, pada waktu mereka ketakutan, Yohanes 20 ayat 19. Bahkan pada waktu mereka kembali, Yesus menampakkan diri lagi di pantai. Mereka sedang menangkap ikan, mereka kembali lagi pada kehidupan mereka. Tapi hari ini rahasianya. Hari ini kita nggak tahu situasi seperti apa. Mereka sama-sama juga yang kita alami. Mereka nggak tahu di depan ketika Yesus tinggalkan mereka apa yang terjadi. Mungkin mereka juga akan dibunuh. Mungkin mereka juga akan dikejar-kejar. Mungkin mereka juga akan disidang. Mereka dicari. Tetapi ada hal yang beda. Firman Allah tadi tekankan. Mereka bersuka cita waktu ngeliat Yesus tinggalkan mereka. Mereka bersuka cita bergembira. Padahal sama-sama ditinggalkan. Bapak Ibu, saya kasih nama Tuhan Yesus. Pada waktu mereka mengalami down, saya juga sempat mengalami. Saya baru selesai sembuh COVID. Tapi puji Tuhan saya sudah negatif 4 kali. Jadi sudah bisa masuk. Ini pertama nih, saya ada di bait Allah pertama kali. Kalau bukan, ini Tuhan saya ditelepon langsung oleh Pak Gembala, disuruh datang. Padahal saya tahu saya saat ini masih terus, tapi 4 kali jadi saya memang sudah boleh datang. Saya tahu saya sudah boleh bekerja karena sudah 4 kali. Saya kasih nama Tuhan Yesus, waktu saya mengalami COVID, saya masih tenang.
Karena saya pikir masih saya sendiri. Saya cukup kuat, bahkan saya bisa lawan gitu Bapak Ibu. Dan saya terus berteriak Yesus, saya tiap malam badan saya panas, 38 lebih. Saya hanya berteriak Yesus, saya mau makan gak ada rasa tapi saya harus makan, kalau enggak saya lemes. Saya hanya berteriak Yesus, saya di kamar. Anak-anak tanya, mama gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi saya hanya Yesus tolong, Yesus tolong. Apalagi saya dengar, saya belum tahu ini kalau saya COVID. Cuma saya pikir ini apakah ini salah satu gejala, saya buka lagi. Kok gejalanya hampir sama dengan saya. Bahkan ketika badan mulai sakit-sakit. Nah saya lihat suami saya di luar Bapak Ibu, anak-anak ketawa. Saya mau ngomong ke mereka, saya takut mereka ketakutan. Jadi saya cuma sendiri, saya nangis berhari-hari, saya di kamar gak mau keluar Bapak Ibu. Nah sampai yang kedua, suami saya juga mengalami COVID. Dan ketika diperiksa positif, saya juga diperiksa positif. Enggak cuma 2, anak saya 1 lagi positif Bapak Ibu. Supir saya juga positif COVID. Saya suruh kerja, karyawan saya dikatakan, ibu saya gak bisa kerja. Saya juga positif, saya merasakan seperti ini. Saya bilang oke, periksa, positif lagi. Dan dalam saat itu Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan Yesus. Sebagai manusia, dengar berita. Katanya ada keluarga yang satu keluarga. Bapaknya kena COVID, ibunya meninggal satu keluarga. Di Semarang juga saya dengar seperti itu. Bahkan dengar dari teman-teman, kamu harus begini, hati-hati makanannya, nanti kamu pegang. Nah di dalam satu rumah saya itu ada 14 orang dengan pembantu dan anak-anak saya. Belum lagi teman anak saya yang sudah ada di rumah itu. 14 orang. Sementara 4 orang itu kena COVID positif Bapak Ibu. Ada rasa ketakutan, tetapi ketika saya baca firman Tuhan ini, saya hanya nonton film, saya nggak kebetulan, saya nonton film tentang Tuhan Yesus. Dari Yesus proses waktu di Getsemani, sampai Yesus mati di kayu salib, sampai Yesus naik ke surga. Dan di situ nggak kebetulan Pak Konrad minta saya untuk khotbah hari ini. Dan waktu itu saya sedang bikin perbandingan murid-murid pada waktu ditinggalkan Yesus. Yesus mati di kayu salib, ketakutannya luar biasa. Tapi kenapa hari ini mereka ditinggalkan Yesus, mereka lihat langsung dengan mata mereka, kok mereka gak ketakutan? Padahal Yesus kan dia tahu secara tubuh Yesus sudah gak ada lagi. Memang Yesus memberikan janji, tapi apa yang membuat mereka tidak ketakutan? Dan apa yang ketika saya lihat dari film-film itu, saya lihat ketika mereka kembali ke kota, wow, iman berubah. Bagaimana pelayanan Petrus luar biasa. Bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan. Bagaimana saya lihat tekanan lebih dalam, lebih dahsyat daripada waktu itu. Tapi mereka gak ada yang ngumpet, mereka gak ada yang ketakutan. Mereka tetap punya sukacita yang luar biasa. Bagaimana talenta Tuhan berikan, bahasa roh mereka kasih. Nah, waktu saya lihat film ini perbedaan. Ada rahasia yang saya dapati dalam firman Tuhan itu. Bahkan yang sama-sama saya rindu kita mengerti situasi keadaan hari ini. Memang jujur secara manusia gak ada yang tahu. Kita gak ada yang bisa memastikan tanggal 20 Mei COVID selesai. Doa kita semua. Saya percaya semua orang berdoa untuk COVID selesai. Tapi kita gak ada yang tahu. Tanggal 20 Mei berapa airline akan dibuka. Kita gak tahu, gak ngerti sampai kapan penyakit ini. Dan bahkan kita juga lihat situasinya. Saya bukan nakut-nakuti. Tapi memang keadaannya ada dampaknya. Ketika COVID ini akan ada dampak dengan ekonomi. Akan dampak dengan keamanan. Nah tetapi sebagai orang percaya. Apalagi Yesus hari ini sudah datang buat saudara dan saya. Dia sudah mempunyai satu janji. Aku memang naik ke atas. Tapi aku tidak egois. Dia tidak egois. Dia akan tinggal, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul. Dia akan tinggalkan rohnya buat kita. Bahkan kita lihat gak mungkin murid-murid itu bersukacita kalau tidak ada janji Allah. Dan yang membuat murid-murid itu sukacita karena apa? Apa yang membuat dia bersukacita? Karena ada roh semangat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Yesus selama bersama dengan mereka. Yesus taruh roh semangat. Ayo semangat. Kamu hidup punya buah. Kamu masih hidup. Kamu adalah orang-orang pilihanku. Allah kasih. Bahkan Yesus buktikan. Sampai ketika Thomas pun tidak percaya bahwa dia Yesus. Yesus kasih bangkitkan imannya Thomas. Ayo semangat. Dan hari ini bukan hanya orang Kristen. Bangsa kita juga harus semangat.
Orang yang tidak kenal Tuhan harus semangat. Kalau kita mau perang, kalau kita mau lawan penyakit ini. Yang bukan hanya penyakit di Indonesia, tetapi ini di dunia. Cuma satu. Bersama-sama Tuhan. Kita bekerja sama dengan Allah. Allah sudah kasih roh kita. Dan hari ini saya belajar firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 14. Ini bicara tentang semangat Bapak Ibu. Ini yang membuat kami keluar. Waktu saya down, waktu saya lihat dan ketika saya mulai belajar firman Tuhan ini saya bilang saya gak boleh kalah dengan penyakit ini. Saya gak boleh tidur terus dengan penyakit ini. Saya gak boleh merasa sakit dengan penyakit ini. Saya gak boleh merasa ketakutan dengan penyakit COVID ini. Saya bangkit, saya keluar ke rumah. Keluar kamar saya bilang suami anak, mana makanan? Saya minta makan. Nah makanan kami selalu makanan pedas. Dikasih makanan pedas, makan orang Manado. Saya makan, padahal gak ada rasa. Saya makan, selesai saya makan. Saya tahu saya suka olahraga. Dan saat itu saya sudah mulai panas, sudah mulai berturun. Saya mulai banyak minum air panas. Saya gak suka madu, saya gak suka apalagi namanya jamu. Saya gak suka. Tapi saat itu saya tahu madu, jamu, vitamin. Mana madu, mana jamu. Saya minum. Dan saat itu saya mulai olahraga pelan-pelan. Saya mulai jalan. Dan saya lihat, loh kok tubuh saya mulai beda dengan yang kemarin. Saya kok mulai agak kuat. Terus rasa yang namanya sakit-sakit pegel kok hilang. Terus sepertinya kok wah saya nyanyi. Saya bilang sama anak-anak, ayo malam ini kita bangunkan mesbah doa. Bapak Ibu. Dan berapa hari kemudian suami saya juga kena. Suami saya lebih parah lagi. Dia down di tempat tidur. Oksigen 3 kami sudah. Kami gak pernah tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan COVID. Kami telepon dokter gak ada dokter yang datang. Kami cek, kami bilang oke kami berangkat ke Gatot Subroto. Mereka bilang ibu rumah sakit itu waktu Maret. Jadi lagi rame-ramenya. Sudah full. Rumah sakit lain masih belum pada siap. Ada di Pelni. Tapi saat itu saya sedang berpikir. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit TNI dan ke Kemhan. Sampai di sana suami saya akan dikurung. Langsung ditutup semua. Saya pun gak boleh masuk. Langsung masuk ke ruangan, diinfus dan benar tutup. Saat itu saya berdoa. Apakah dengan cara ini akhirnya saya minta hikmat. Dan saya berbicara dengan dokter-dokter. Boleh tidak saya urus suami saya. Rumah kami, dia tanya rumah kami. Rumah kami cukup untuk diisolasi. Nanti begini. Baik dokter saya akan, kalau ada apa saya akan rujuk. Saya bawa pulang. Puji Tuhan boleh bawa pulang. Padahal sudah dibungkus, sudah dikurung di dalam. Suami saya katakan sudah ditutup. Saya dalam keadaan sakit. Harus merawat seperti itu. Tapi yang saya lihat benar. Ketika saya memiliki semangat. Yesus rupanya 40 hari. Dia mati, dia bangkit. Kenapa dia masih ada di dunia? Karena dia tahu murid-murid sudah down. Maka itu dia ingin bangkitkan semangat. Nah waktu murid-murid ini semangat Bapak Ibu. Apa yang kita lihat? Amsal 18 ayat 14 kata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Memang benar. Akan sanggup menghadapi penderitaannya. Orang yang semangat, bahkan orang yang semangat Bapak Ibu, dia akan berpikir secara positif. Dia nggak pikir kematian, dia nggak pikir ketakutan, tapi dia akan pikir saya sembuh, saya akan menjadi kesaksian. Saya bilang mas suami, ayo mas bangkit, kita harus bersaksi. Dengan adanya kita COVID, Tuhan Yesus kita lebih besar dari COVID. Dia sudah menyembuhkan orang mati, orang lumpuh. Kita percaya, ayo anak-anak bangun. Kami bangun mesbah doa. Yang selama ini hilang mesbah doa kami. Yang selama ini saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa sendiri, anak saya berdoa sendiri. Tapi saat itu semua kami berdoa menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika kami semangat Bapak Ibu, anak-anak gak ada yang takut ketulan enggak. Mereka main olahraga tenis meja saya pindahkan dalam ruang tamu. Kami main tenis meja. Kami anak-anak masak buat bapaknya. Karena gak boleh tangan saya yang pegang. Kalau tangan saya pegang katanya gak boleh ke bapaknya. Jadi anak-anak masak. Pembantu kita pakai baju APD. Kita juga takut membantu sakit. Jadi semua anak-anak baik yang kecil juga. Baik yang laki juga. Semuanya. Dan kami lihat ketika kami semangat Bapak Ibu. Ada 5 hal yang kami lihat. Kami merasakan bagaimana kami mengerti. Kami bisa menghadapi penderitaan. Kami bisa melihat hal yang positif dalam penderitaan. Bahkan gak ada keluhan. Kami hanya bisa bersyukur, memuji, menyembah Yesus. Sebagaimana 2 Tawarik 20. Sebagaimana Yosafat memuji, menyembah Allah. Bahkan kami lihat bahwa kami harus hidup. Kalau Tuhan izin kami hidup, kami harus hidup. Dan hidup kami bukan hidup yang sembarangan.
Di sini kami mengerti bahwa waktu saya sudah sembuh, saya bilang sama suami, Mas, kita harus hidup. Kita harus bersaksi. Masih banyak keluarga kita yang belum kenal Yesus. Masih banyak orang-orang yang belum kenal. Kita diberkati Tuhan, lihat kita diberkati Tuhan. Kalau kita down di tempat tidur, bagaimana orang-orang akan diberkati? Ayo kita bangkit. Dan luar biasa Bapak Ibu, kami mengerti visi yang Tuhan taruh. Kami tahu kami hidup harus menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22, harus menghasilkan buah. Bahkan gak cuma itu, pada waktu kami tahu visi kami bilang kami gak bisa jalan sendiri. Memang mesbah doa ini diperlukan. Saya bilang sama anak-anak, ayo kita berdoa. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu rasa hatinya ingin mati, dia bikin tim doa. Tim doa yang pertama 8 murid ada di bawah. Tim doa yang kedua yaitu 3 orang murid, memang ada teledornya, 3 orang murid ini tertidur. Tapi Yesus sudah bikin barisan doa. Dan yang pertama adalah doa Yesus dengan Allah. Saya bilang doa saya dan Mas Henry pribadi dan suami saya pribadi. Doa anak-anak mesbah doa. Doa yang ketiga ini adalah hamba-hamba Tuhan. Telepon dari Amerika, om saya telepon, mentor saya telepon. Semua tahu ketika saya bilang saya positif. Semua nelpon, semua bantu dalam doa. Dan saudara lihat, saya sembuh saat ini. Positif, hilang, negatif 4. Sudah di tiap minggu, sampai sekarang pun kami masih disuap terus karena suami saya masih positif. Tapi saya lihat suami saya yang tadinya pakai tabung oksigen ada 2, ada 3. Dokter gak ada yang datang, gak ada. Ada dokter yang datang waktu itu karena dia gak tahu kalau saya positif. Dia pegang, dapat kabar, Bu, 3 dokter anak muda. Yang 2 dia kata, Bu, kami positif juga. Jadi saya gak mau lagi. Karena mereka juga positif karena kami. Akhirnya kita gak tahu pakai obat apa, tapi buktinya sekarang lihat. Dengan jamu, dengan air panas, ada lagi yang telepon kasih, wah macam-macam. Semua pohon-pohonan ada di rumah kami Bapak Ibu. Semua jamu, semuanya ada di rumah kami. Semua orang punya alibi sendiri, ini obat bagus, udah masuk semuanya. Tapi kami lihat, benar. Kami bisa hidup sampai hari ini. Karena roh Tuhan yang ada pada kami, membangkitkan semangat kami. Dan itu sebabnya hari ini bukan hari yang biasa-biasa. Ini hari spesial bagi kita semua. Hari di mana Yesus naik ke surga. Dan dia memerintahkan rohnya untuk kita. 40 hari ketika dia bersama-sama muridnya. Dia berikan iman, dia berikan semangat. Ayo semangat beritakan Injil. Dan luar biasa. Sekarang anak saya sembuh, supir saya sembuh, karyawan saya sembuh, suami saya sudah sembuh, hanya masih hasilnya positif. Tapi saya percaya minggu depan lagi diperiksa, pasti hasilnya sudah negatif. Amin. Dan sekarang jemaat, saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi percaya, saya juga pengusaha. Kalau dilihat pekerjaan harusnya sebenarnya ketutup, sayanya tertidur. Tapi buktinya dengan semangat yang dari Allah, saya tetap bisa bekerja melalui video call. Saya tetap bisa bekerja, anak-anak berdoa tiap malam untuk pekerjaan saya. Sehingga kabar yang saya terima, berita baik. Bahkan yang saya lihat, saya terkagum-kagum. Wow, saya belum bekerja, kok produk saya sudah dibeli. Wow, saya lihat Tuhan, kok ini bisa keluar. Saya butuh ini, sudah dibukakan pintu. Benar, Yesaya 60 ayat 2 katakan, kekelaman memang menutupi bangsa-bangsa, tetapi terangku terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 5, pintu gerbangmu siang dan malam akan terbuka. Kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan kepadamu. Dan Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Itu sebabnya, Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. COVID bukan hal yang membuat kita mati. COVID bukan membuat kita down. Tapi COVID akan membawa saudara dan saya untuk melihat Yesus yang sudah naik ke surga. Dia sudah selesaikan pekerjaannya. Dia sudah tebus kita. Dia sudah kalahkan maut. Dia sudah kalahkan setiap penyakit. Dan dia yang berkuasa. Memang benar dia naik. Tapi dia tidak egois. Rohnya diberikan kepada kita. Hari ini saya percaya pemirsa dengan saya. Kita punya Yesus yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Allah sudah berikan rohnya buat saudara dan saya. Masalah apapun yang saya alami. Keuangan. Masalah pekerjaan. Ataukah masalah penyakit. Bahkan mungkin juga masalah rumah tangga. Yesus sanggup menyelesaikannya. Sekarang hanya tergantung kita. Adakah kita ingin berlarut dalam masalah kita. Atau akan kita lawan setiap situasi keadaan yang membuat kita hancur. Selainnya kita bangkit bersama Yesus. Seperti murid-muridnya. Dia lihat Yesus naik. Dia pulang kembali ke tempat masing-masing dengan sukacita. Dan akibatnya Bapak Ibu bisa lihat.
Dan saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. Hari di mana Allah akan menggenapi janjinya buat saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Firman ini bukan hanya untuk pemirsa, bahkan untuk hamba-Mu secara pribadi. Kalau hari ini hamba bisa buktikan bahwa hanya Yesus yang membuat kami keluar dari penyakit COVID ini. Dan kami percaya pemirsa yang saat ini mengalami begitu banyak badai, tantangan, persoalan. Secara pribadi Tuhan, Kau tahu langsung mereka. Bahkan Engkau mengerti situasi keadaan mereka. Mungkin mereka pun bingung, bahkan takut, bahkan khawatir. Tapi hari ini ada hari yang berbeda. Hari di mana Tuhan klaim, hari di mana Tuhan nyatakan, hari di mana Tuhan sendiri yang berbicara. Hari ini Engkau naik ke surga, tapi Roh-Mu Engkau tinggalkan buat kami. Hari ini semangat yang dari badamu Tuhan, Engkau sudah berikan buat kami. Sehingga sampai hari ini kami percaya penyertaan Tuhan terus ada pada kami. Bahkan kami melihat Ebenezer ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Setelahnya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Dan sebelum kita memberi, mari saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Setelahnya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kami umat-Mu akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat setiap persembahan syukur kami. Dan kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, sambil kita membawa setiap persembahan syukur kita, kita siapkan hati kita naikkan pujian. Kita mau katakan bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Mari sama-sama katakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku, Amin. melewati badai langit biru. Oh, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. haleluya. Engkau Bapa yang sungguh baik. Mari angkat suaramu, katakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, Amin. tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku, haleluya. melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik,
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Baik, puji Tuhan, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kekasih Tuhan melalui apa yang Anda lakukan, kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi saya juga mohon dan minta supaya ibadah streaming online ini terus dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa Anda tetap like dan share, bahkan juga subscribe, biar ibadah ini tetap bisa eksis dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan yang luar biasa memberkati hidup kami. Dan karena kami percaya Engkau pergi tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Bahkan Engkau pergi dengan menyertai kami saat ini. Kami sadari ada roh penolong, ada roh kebenaran, ada roh penghiburan. Dan hadirat kuasa Tuhan tanda heran menyertai dan menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menjadi representatif Bapa di surga di dunia ini. Sehingga nama Bapa di dalam Kristus Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan patut kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati rekan-rekan dan jemaat Tuhan dengan heran luar biasa saja. Hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, pelayanan kami diberkati dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi hari ini sampai Kristus itu datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.